Jumlah penerima manfaat sekolah itu maksimal 2.000 dengan maksud agar kelompok B3 ini mendapat perhatian serius dari seluruh SPPG, karena semua SPPG sekarang itu lebih banyak menggarap anak sekolah karena lebih mudah mendatanya. Nah, dengan demikian kami turunkan dengan dibatasi maksimal 2.000 setiap SPPG, agar setiap SPPG kemudian menambahkan penerima manfaatnya di kelompok B3 dan bahkan bisa dioptimalkan ke 1.000 sampai 3.000 ya untuk ke B3-nya, agar program stunting ini menjadi ciri khas pelaksanaan program makanan bergizi di Indonesia. Selama ini ada School Meal Coalition yang sampai 112 rata-rata menggarap anak sekolah, dan dengan demikian Indonesia akan memiliki ciri khas terkait dengan pencegahan stunting. Kemudian terkait dengan rantai pasok, saya setuju semuanya berbasis lokal, dan kami nanti akan sampaikan ke Danantara agar uangnya membiayai masyarakat yang ada di sekitar SPPG, karena satu SPPG butuh 4 kandang ayam petelur, 9 kandang ayam pedaging, dan untuk 4 kandang petelur saja butuh 18 hektar luas panen jagung, karena pakannya 50% harus jagung. Satu SPPG juga butuh 1,5 hektar kebun pisang untuk bisa ngasih pisang 2 kali seminggu. Kalau ada yang senang lele maka butuh 32 kolam lele satu SPPG, dan ini saya kira potensi ekonomi yang luar biasa yang bisa dibina oleh siapapun untuk menumbuhkan new entrepreneur di sekitar SPPG. Tadi Pak Edi, terima kasih. Kebutuhan ayam, kalau kita tidak ada peternak baru, 6 juta minimal tahun depan kita akan shortage. Itu baru 2 kali seminggu memberikan telur ayam. Kalau keinginan Pak Presiden tiap minggu, maka kita butuh lebih banyak lagi. Kita butuh juga minimal 1 juta ayam pedaging baru, ayam pedaging untuk ternakan. Kalau tidak kita akan shortage juga. Demikian juga untuk sayuran dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan gaji SPPI ini yang jadi saya harus jelaskan, SPPI batch 1, batch 2 itu statusnya sekarang sudah P3K. Jadi mereka tidak ada masalah dengan gaji dan bahkan mereka sudah menerima tunjangan kinerja. Nah, SPPI batch 3 tadinya kita rencanakan CAT-nya atau komputer asistesnya bulan ini kemarin, sehingga sebetulnya pagu kami itu ada di pagu P3K, di kode anggaran yang berbeda, tapi karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka untuk sementara ini SPPI batch 3 dan juga AG dan AK masih harus digaji dengan sistem istilahnya konsultan perorangan. Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tanggal 6, ini ada keterlambatan, tapi insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening. Tapi kami sudah siapkan untuk... Bu Putih izin, kenapa terjadi keterlambatan itu sampai berbulan-bulan, kenapa Pak? Tidak bulan, Bu, hanya tanggal 6 ke tanggal bulan ini. Ini laporannya 2 bulan ya, Bapak Ibu. Untuk SPPI batch 3 hanya telat 6 hari, Bu. Kalau yang yang AGAK mungkin itu. Yang ahli gizi dan ahli akuntan. Yang dilaporan ke kita ya, Bapak Ibu ya, di grup itu sampai... Itu rata-rata akuntan dan ahli gizi. Ada 4 minggu, di tempat saya ada yang 2 bulan. Tapi kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini, kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember. Jadi bulan depan sudah tidak akan ada keterlambatan lagi. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah P3K sehingga tiap tanggal 1 mereka sudah rutin seperti ASN. Dan tadi ada pertanyaan SPPI batch 3 termasuk AG dan AK masa depannya seperti apa? Mereka akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K, menjadi ASN, dan itu mereka akan menerima tunjangan kinerja. Nah, kemudian sama juga dengan pencairan mitra, kami baru saja menambah pejabat membuat komitmen agar karena semakin lama mitra semakin banyak, prosesnya berulang-ulang dan perlu ketaatan semua pihak termasuk SPPG agar menyusun proposal tepat waktu, maka PPK-nya sedang kita tambah, sudah kami tambah, tapi proses pergantian dari PPK lama ke yang baru
butuh juga waktu seperti biasa, dan insya Allah minggu ini seluruh pencairan juga akan selesai. Makanya tidak heran kalau sehari kemarin 3,4 triliun yang langsung cair ke sekian banyak SPG, dan hari ini juga akan ada yang cair lagi, sehingga saya perkirakan penyerapan badan gizi ini di akhir-akhir betul-betul spektakuler, karena penyerapan di badan gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat, dan jumlah penerima manfaat itu dicerminkan dari jumlah SPPG yang terbentuk. Karena satu SPPG terbentuk satu hari, maka serapan akan bertambah 900 juta. Satu SPPG satu bulan. Jadi kalau hari ini tambah 200, maka mesin penyerapan badan gizi bertambah 200 miliar. Dan setiap hari kita bertambah antara 100 sampai 200 SPPG, sehingga kami perkirakan di akhir tahun itu untuk sementara yang pesimis kita 22.000, meskipun di sini sudah ada cadangan mitra yang sudah diverifikasi masuk operasional 14.000. Kalau 14.000 saja operasional, Pak, ini total penerima manfaat sudah akan 80 juta, ditambah dengan yang terpencil 3 juta, kurang lebih akan memenuhi target kita. Jadi asal yang 14.000 ini 100% langsung operasional, target kita akan tercapai. Dan ini ada peluang semuanya akan selesai karena mereka membangun bersamaan, dan hanya tinggal kita verifikasi. Mudah-mudahan titik-titik yang tidak seriusnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau 70% saja kita mungkin akan bisa melayani antara 70 sampai 75 juta di akhir tahun.